Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama beribadah. Sebelum beribadah akan saya sampaikan warta gereja pada hari ini. Yang pertama, pembukaan kelas katekisasi CD dan baptis dewasa. Majelis melalui bidang peribadatan akan membuka kelas katekisasi untuk CD dan baptis dewasa. Akan dimulai pada bulan Juli 2024. Bagi jemaat yang berminat dipersilahkan mendaftarkan diri ke kantor gereja atau melalui majelis wilayah dengan membawa persyaratan sebagai berikut: baptis CD, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK, fotokopi surat baptis anak, usia minimal 16 tahun. Untuk baptis dewasa, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK, minimal umur 16 tahun. Pendaftaran dibuka mulai hari ini, Minggu 12 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024. Mohon perhatian segenap jemaat. Kemudian pemberkatan nikah. Apabila tidak ada keberatan yang sah, majelis akan melayankan ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Lili Prasetyo, putra dari Bapak Yadi dan Ibu Ngatemi, dengan Jessica Well, putri dari Bapak Joko Susanto dan Ibu Yeni Well, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di Warak RT 03 RW 006 Dukuh Sidomukti Salatiga, akan dilayani oleh Pendeta Daniel Adi Nugroho, sedangkan pencatatan sipil akan dilayani oleh Pendeta Adi Setyo Kristianto. Mohon perhatian dan dukungan doa dari segenap warga. Warta berikutnya, kunjungan Komisi Warga Dewasa GKJ Batu Retno. Komisi Warga Dewasa GKJ Batu Retno akan mengunjungi GKJ Saliputih untuk menguatkan rasa persaudaraan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pukul 12.00. Tempat Gedung Gereja GKJ Saliputih Induk. Jumlah peserta 210 jemaat. Majelis telah membentuk panitia kecil untuk menyambut kedatangan tamu dari GKJ Batu Retno. Mohon perhatian dan dukungan dari jemaat. Yang berikut laporan persembahan Pesparawi. Usaha dana sampai dengan tanggal 28 April 2024 sebesar 18.356.000. Yang terakhir, pendalaman Alkitab.
Pemahaman Alkitab Wilayah Bendosari 2 akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, pukul 18.00, tempat Bapak Pilatus, Pembawa Firman, Pendeta Daniel Adi Nugroho. Warta ini sekaligus sebagai undangan untuk wilayah 2 Bendosari. Mohon perhatian segenap jemaat. Untuk warta berikutnya bisa dibaca di warta yang sudah dibagikan. Demikian warta jemaat pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan diri di dalam ibadah pagi hari ini dengan berdoa secara pribadi. Berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyambut cinta kasih serta karya agung Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita. Marilah kita berbahagia dan bersujud menyembahnya dengan sungguh-sungguh melalui ibadah pada saat ini. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Amin. Amin.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki supaya hidup kita selalu menyatakan kebenarannya. Namun, apakah itu sudah benar-benar dapat dilakukan? Atau hidup kita terbelenggu dalam keserakahan, kebencian, kemunafikan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa yang menguasai diri? Mari kita mengoreksi diri dengan sungguh-sungguh dalam keheningan serta berdoa memohon pengampunan Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan atas rahmat pengampunan, pembebasan, dan pemulihan daripadamu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat kembali hidup dalam kebenaran-Mu dan erat hubungan kami dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pujian penyesalan, kasihanilah aku yang lemah. Hapuskan semua kesalahanku,
kita berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang diambil dari Yohanes 8 ayat 31b sampai yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan. Bertekunlah dengan imanmu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan datang di dalam doa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga di dalam kami istirahat semalam. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau menganugerahkan nafas kehidupan untuk setiap kami. Engkau membangunkan tubuh kami dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Terlebih Tuhan, Engkau memelihara hidup dan kehidupan kami. Engkau mengiringi kami untuk sampai di tempat ibadah ini dengan keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Mari Yesus, Engkau yang boleh hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang boleh kami dengar pada saat ini boleh menjadi kekuatan iman percaya kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan penuh dosa, kiranya Tuhan yang boleh melingkupi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai yang ke-16. Dan ayat 21 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang nangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan seorang lagi Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu
dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia untuk kita yang boleh mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya. Mungkin sudah banyak yang mengenal saya, tetapi mungkin ada yang asing karena mungkin kita ketemu di sini ketika ibadah gabungan. Saya dari GKJ Salib Putih Pepandan Warak. Nama saya Berubi, dan satu kehormatan dan berkat untuk saya boleh bersama-sama melayani di Gereja Salib Putih, khususnya pada pagi hari ini. Ya, jujur Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya menerima informasi untuk membawakan khotbah di Salib Putih dengan tema yang cukup membuat saya menjadi tantangan. Tema pagi hari ini dari bacaan kita, Kisah Rasul mengatakan memilih untuk hidup yang benar. Saya berpikir berkali-kali ketika saya membaca ini, siapa saya sehingga saya harus membawakan perenungan ini, memilih untuk hidup benar. Sementara saya sebagai hamba Tuhan juga belum bisa melakukan apa yang benar, banyak hal yang mungkin masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan berkat untuk kita semua. Nah, apalagi yang membuat saya mungkin agak minder di sini, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu yang lalu Bapak Ibu sudah mendengarkan khotbah yang luar biasa yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Ya, tentunya begitu nyes gitu Bapak Ibu. Ya, sekarang berhadapan dengan saya, orang yang belum punya pengalaman di dalam penginjilan. Tapi kita akan mengimani bahwa firman Tuhan pagi hari ini boleh membawa berkat untuk kita semua, untuk kita lakukan sebagai saksi-saksi Tuhan di muka bumi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi untuk tema pada firman Tuhan pagi hari ini, memilih untuk hidup yang benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memilih itu apa Bapak Ibu? Memilih, napa nggih? Memilih. Pernah melakukan untuk mengambil suatu keputusan memilih Bapak Ibu? Ya? Jadi ketika kita harus menentukan pilihan, ya, jadi memilih itu memiliki makna menentukan, betul. Kemudian mengambil, memisahkan, atau bisa juga menunjuk tentang sesuatu untuk bisa kita ya ini pilihanku, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, memilih itu setiap hari
kita diperhadapkan dari hal-hal yang sederhana. Nah, mungkin Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan ketika mau berangkat ke gereja tadi memilih baju yang akan dipakai ketika ibadah. Wah, aku besok nganggo yuk baju apa ya? Saya mau mengenakan hem yang mana ya? Biar kelihatan rapi dan seterusnya. Atau mungkin ada pergumulan bagi jemaat kalangan muda yang masih memilih-milih untuk teman hidupnya, memilih pasangan hidupnya, atau anak-anak sekolah yang masih di bangku sekolah bingung menentukan, memutuskan mau masuk jurusan apa, apalagi di kurikulum Merdeka, ya, bingung. Kelas A pilihannya mampelnya ada fisika, ada kimia dan seterusnya. IPS ada geografi, bla 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 bla, banyak hafalannya dan seterusnya. Sehingga bingung. Nah, banyak hal yang membuat kita kadang takut untuk menentukan pilihan. Kira-kira yang membuat kita takut untuk menentukan pilihan itu apa ya Bapak Ibu? Kira-kira apa yang membuat kita takut untuk menentukan pilihan kita? Ya? Mbak Tuti pernah mengalami ketakutan dalam memilih sesuatu? Gek gitu ya. Jadi ketakutan sering terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita harus memilih sesuatu, memilih sebuah keputusan, memilih sebuah hal yang harus menjadi pegangan dan seterusnya. Jadi ketakutan itu karena kita sering takut salah, takut merugikan pihak lain, kita ada dalam kebimbangan, atau mungkin trauma, sehingga ketika kita harus mengambil keputusan, itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Nah, menyikapi hal itu di dalam mengambil sebuah pilihan, biasanya kita lakukan dengan hati-hati supaya pilihan yang kita ambil itu menjadi pilihan yang tepat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita di Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan 21 sampai 26. Bacaan ini mengisahkan tentang para rasul yang sedang menentukan siapakah yang akan menggantikan Yudas. Dan yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, mengapa Yudas harus digantikan? Nah, mungkin Bapak Ibu jemaat semua sudah tahu siapa Yudas. Sinten nggih Yudas niku Bapak Ibu? Ketika kita mengingat atau mengenal menyebutkan nama Yudas Iskariot, apa yang ada di benak kita Bapak Ibu? Yudas Iskariot, dia adalah bendahara kelompok Yesus pada waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Beliau adalah seorang bendahara kelompok Yesus yang sering mencuri uang kas di dalam pelayanannya pada waktu itu. Selain itu, Yudas Iskariot juga dikenal sebagai orang yang sudah menjual Yesus kepada iman-imannya.
hanya karena uang. Nah, itu Yudas, sehingga dijuluki sebagai seorang pengkhianat, Yudas Iskariot. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan Yudas sempat menyesali perbuatannya, sudah menjadi pengkhianat dengan menjual Tuhan Yesus kepada imam pada waktu itu dengan menukar uang 30 keping perak. Kemudian Yudas mengembalikan uang itu yang sudah diterima karena dia merasa salah terhadap apa yang dilakukan itu, dan uang itu kemudian kalau dalam cerita itu dibelikan sebidang tanah pada waktu itu. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, penyesalan Yudas yang sudah mengembalikan uang 30.000 keping perak itu ternyata tidak disertai dengan pertobatan yang benar. Dari mana kita tahu bahwa Yudas melakukan itu tidak dilakukan dengan pertobatan yang benar? Tetapi ya, justru Yudas itu mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Di dalam cerita ini Bapak Ibu bisa membaca lebih lanjut di sana bagaimana Yudas yang seakan-akan sudah melakukan penyesalan dengan mengembalikan uang tadi, ternyata itu bukan sebuah penyesalan yang diikuti dengan pertobatan yang benar di dalam Tuhan. Dengan bukti bahwa dia justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dan dalam cerita selanjutnya dia terjatuh dan akhirnya meninggal ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi catatan buat kita di sini, mengapa Yudas harus digantikan? Ya, dia sebagai seorang pengkhianat yang nggak taat kepada Tuhan, tetapi ketika Yudas mati, di sini harus digantikan. Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menggenapi jumlah dari 12 rasul sesuai dengan jumlah suku Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angka 12 ya, itu adalah angka dari teladan ketaatan dan penyerahan rasuli kepada kehendak Tuhan. Nah, kalau setiap minggu Bapak Ibu membacakan iman rasuli, nah, itu yang menjadi makna salah satu kenapa Yudas digantikan. Jadi angka 12 adalah angka dari teladan ketaatan dan penyerahan rasuli kepada Allah. Yang kedua, kenapa Yudas harus digantikan di sana? Untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian wibawa rasul yang telah dinodai oleh pengkhianatan Yudas Iskariot. Sehingga kalau kita membaca dari uraian ayat tadi, untuk mencari pengganti Yudas harus benar-benar mencari orang yang memenuhi syarat, orang yang pernah hidup bersama dengan Yesus semasa Yesus hidup di dunia. Dan tidak main-main lagi, penggantinya harus merupakan orang yang nantinya juga akan menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini dilakukan bukan semerta-merta menjadi sebuah syarat,
Tetapi ini benar-benar menjadi pesan Tuhan untuk para muridnya dan kita semua. Kenapa pengganti Yudas harus seperti itu kriterianya? Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa kekristenan itu supaya nanti dapat diterima oleh orang Yahudi dengan mudah. Jadi tidak hanya diterima tetapi bisa diakui oleh orang Yahudi dengan mudah. Yang kedua, Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus harus digantikan oleh orang lain agar keutuhan dan kemurnian dari hati para murid Tuhan Yesus pada waktu itu kembali. Jadi ada keutuhan hati para murid Tuhan Yesus yang sudah kehilangan Yudas itu bisa kembali utuh. Nah, oleh karena itu di dalam bacaan ini tadi proses pemilihannya itu begitu tidak main-main Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang paling utama diawali dalam doa. Sebelum mereka membuang undi yang menjadi kebiasaan pada waktu itu. Mereka mengawali segala sesuatunya dengan doa. Dua orang yang menjadi pilihan tadi Yusuf dan Matias. Kita tahu bahwa Matias tidak banyak ada catatan dalam Alkitab, tetapi kita tahu Yusuf ya, yang mempunyai nama lebih dari satu. Para murid Tuhan Yesus begitu percaya dengan kedua kandidat itu, dan sebelum menentukan pilihannya ya, bahwa dalam doa minta hikmat kepada Tuhan. Dan seperti yang sudah kita dengar bersama di dalam uraian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul tadi, undian jatuh kepada Matias. Kok bukan Yusuf yang sudah kita ketahui bahwa Yusuf itu bukan hanya orang biasa, tetapi justru Matias yang dipilih melalui undian yang dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus. Nah, hal itu bisa terjadi karena Allah mengenal hati umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para murid pada waktu itu berdoa menyerahkan proses penentuan pengganti Yudas secara penuh kepada Allah. Proses yang dijalani oleh para murid di dalam menentukan keputusan itu bukanlah proses yang mudah. Dia melakukan penyerahan diri, meminta hikmat kepada Allah. Dan ini menggambarkan dinamika kehidupan para murid Tuhan Yesus pada waktu itu dalam pimpinan Roh yang selalu bekerja di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Doa itu menjadi nafas kehidupan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah telah memilih para murid sebagai umat-Nya dengan menyebut sebagai umat percaya, yang kemudian mereka menjadi milik Allah
menjadi milik Allah, berarti Allah ada bersama mereka. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa para murid sebelum mengambil sebuah keputusan, sebuah pilihan, dia harus berdoa. Nah, kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam doanya, ya, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada murid-murid pada waktu itu, jadi Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada murid-muridnya untuk dipelihara, berdoa untuk dijauhkan dari segala yang jahat, berdoa untuk senantiasa bisa bersatu dan boleh hidup di dalam kekudusan. Artinya bahwa mereka benar-benar milik Allah. Sebagai milik Allah, kita harus menjaga hidup mereka, sehingga Allah sendiri mendoakan para muridnya, karena Tuhan tahu bahwa setelah itu dia akan naik ke surga. Sementara mereka harus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk meneruskan misinya di muka bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matias dipilih oleh para rasul sebagai pengganti Yudas. Itu bukan semata-mata hanya sebuah undian yang jatuh ke nama Matias, tetapi kita tahu bahwa kriteria yang dimiliki oleh Matias itu memenuhi syarat sebagai rasul yang nanti akan menjalankan misi Kristus. Seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa siapa yang akan menggantikan Matias, kriterianya tidak mudah. Mereka harus benar-benar percaya kepada Tuhan dan mau menjadi saksi Tuhan di dalam pelayanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja itu mempunyai 3 tugas utama di dalam menjalankan pelayanannya di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan sudah sering mendengarkan dan mengetahui apa tugas gereja yang utama yang harus kita lakukan di dalam pelayanannya, sehingga kita boleh menjadi tangan-tangan kanan Allah. Yang pertama, tugas utama kita sebagai anggota gereja atau tugas gereja, yaitu koinonia. Nah, mungkin di dalam persekutuan PA-PA Bapak Ibu jemaat sudah sering mendengar dan mengetahui koinonia, bersekutu, persekutuan. Tugas panggilan gereja yang merupakan persekutuan atau kebersamaan di dalam orang-orang beriman itu penting. Di dalam persekutuan itu kita tidak hanya sekedar bersekutu atau kumpul-kumpul, tetapi kita diminta atau mempunyai misi bahwa di dalam persekutuan itu merupakan atau kita harus menggambarkan Injil Kerajaan Allah melalui kehidupan, perkataan, sikap, perbuatan kita. Itu tidak mudah, tetapi itu salah satu yang menjadi tugas gereja yang harus kita lakukan. Tugas yang kedua itu marturia atau kesaksian. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan,
kehidupan kita adalah kesaksian yang hidup untuk Tuhan. Jadi kita banyak ngomong, saya bisa khotbah, belum tentu ini kesaksian saya yang benar. Tetapi kesaksian yang benar adalah kehidupan kita yang berkenan kepada Allah. Nah, tugas yang ketiga, diakonia atau pelayanan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksudkan di sini? Pelayanan. Kita memberikan pelayanan kepada sesama manusia sebagai makhluk sosial, di mana di dalam kehidupan kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, di dalam pelayanan ketiga tugas gereja ini semuanya saling berkaitan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam pelayanan diakonia dapat menjadi kesempatan untuk kita bersaksi tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Sedangkan marturia itu dapat memperkuat dan memperdalam persekutuan koinonia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana kita tahu bahwa gereja adalah sebuah wadah di mana orang percaya bersekutu, membangun hubungan satu dengan yang lain. Dan di sini yang dikehendaki di dalam tugas gereja di sini, melalui persekutuan yang ada, setiap individu bisa memperdalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Kita masing-masing mempunyai peranan di dalam pelayanan dengan talenta kita, dengan apa yang kita punya, menjadi sarana perkabaran Injil di muka bumi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari bahwa berupaya untuk selalu milih hidup benar itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Saya mengatakan bahwa ini bukan hal yang mudah. Kita tahu situasi dunia pada saat ini begitu banyak godaan. Banyak, saya nggak akan menyebutkan satu persatu, tapi Bapak Ibu jemaat sudah mengetahui apa yang kita hadapi, yang kita ketahui, godaan-godaan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita harus melihat mana yang benar, mana yang salah, itu seolah-olah menjadi sesuatu yang kabur. Dan menghadapi itu semua, akhirnya banyak orang yang mencari jalan mudah untuk hidup dengan tidak mau repot, tidak mau susah, sehingga banyak orang yang kemudian jatuh di dalam dosa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 15-17 dan ayat 21-26 ini menunjukkan proses penentuan pengganti Yudas. Dan para murid menyelami proses penentuan keputusan itu dengan yang pertama, datang kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan.
menyerahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan, supaya pilihan yang diambil itu bukan pilihan yang salah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 tugas gereja yang utama tadi itu merupakan petunjuk bagi kita. Bagaimana kita bisa memilih untuk hidup yang benar sebagai milik Allah di dalam pelayanan kita, di dalam persekutuan kita. Apakah kita masih seperti Yudas? Karena kepentingan pribadi, karena kepentingan golongan, karena kepentingan kelompok, kita sering menjual Tuhan Yesus. Kita sering menjadi pengkhianat. Kita sering meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang masih kita rasakan sampai hari ini. Firman Tuhan melalui Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan 21 sampai 26 tadi yang mengisahkan tentang proses pemilihan Matias menjadi pengganti Yudas. Ada beberapa makna yang perlu kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang milik Allah, Bapak Ibu. Yang pertama, prioritas pertama dalam menyelesaikan suatu persoalan adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, seorang pemimpin harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam Tuhan. Yang ketiga, orang percaya harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan segala keputusan kehidupan yang kita lalui di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga kita yang sudah dinubuatkan menjadi anak-anak milik Allah, kita tidak salah di dalam mengambil keputusan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di muka bumi ini melalui pelayanan kita, melalui persekutuan kita, melalui hidup kita. Tiga tugas besar gereja itu menjadi sarana kita menjalankan misi Tuhan di muka bumi ini. Seperti yang Tuhan pesankan dengan ke-12 murid pada waktu itu. Kiranya Tuhan boleh memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Kiranya kita menjadi Matias-Matias yang baru. Tuhan tahu isi hati kita, sehingga kita semua dipakai Tuhan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita. Jangan sebaliknya kita menjadi Yudas Iskariot sebagai seorang yang sudah dekat dengan Tuhan, tapi kemudian kita menjadi pengkhianat yang harus meninggalkan Tuhan
dan menjual Tuhan karena kepentingan pribadi. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan saksi-saksi Tuhan di muka bumi ini sampai Allah datang yang kedua kali menjemput kita. Amin. Kita hening sejenak. Kita bertanya kepada hati kita, apakah kita sudah siap menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan segala pergumulan kita yang ada? Apakah kita sanggup memikul salib Tuhan? Di dalam kehidupan kita yang menyebut bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita masih sering meninggalkan Allah karena keegoisan kita, karena kepentingan kita pribadi ataupun kelompok. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali. Allah sudah memilih kita menjadi anak-anak-Nya, sehingga Allah sendiri yang akan memimpin, memberkati dan memampukan setiap kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan saksi Tuhan di muka bumi ini. Saat hening cukup. Jemaat kami panggil untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap tahta-Mu yang kudus dengan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Bukan yang mudah Tuhan untuk kami mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan kami sebagai pengikut Tuhan.
Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang sudah memiliki kami sebagai anak-anak Allah, Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap kehidupan kami dengan proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami, dalam segala pergumulan yang ada. Jadikan kami sebagai saksi-saksi-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami, banyak orang yang boleh diselamatkan. Ampuni kami Tuhan jika dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami masih sering seperti Yudas Iskariot. Kami mohon ampun Tuhan untuk semuanya. Bapa yang baik dan penuh kasih, pada kesempatan ini juga Tuhan perkenankan kami membawa syafaat-syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Salib Putih, dengan pepandan-pepandan yang ada. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap program yang sudah tersusun. Engkau memberkati setiap majelis gereja yang ambil bagian dalam pelayanannya. Mari Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap mereka dengan melengkapi dengan roh takut akan Tuhan. Engkau akan memampukan setiap kami, para majelis gereja, untuk melakukan apa yang menjadi tugas kami masing-masing. Sehingga dengan pelayanan yang ada, dengan program yang sudah tersusun, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan banyak orang yang diselamatkan. Kami menyerahkan Tuhan untuk Bapak Pendeta Daniel Adi Nugroho yang sudah Engkau pilih untuk menjadi pamomong kami di gereja ini. Engkau yang sudah mengutus, Engkau sendiri yang akan menyertai beliau. Engkau akan memberkati setiap pelayanannya. Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan hikmat daripadamu, sehingga pelayanan yang boleh dilakukan dengan pepandan-pepandan yang ada, semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini, supaya keluarga Bapak Pendeta ini juga boleh menjadi sarana pelayanan pekabaran Injil di gerejamu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati. Engkau memberkati di dalam masa tuanya, Engkau memberkati keluarganya. Biarlah di masa tuanya ini, beliau juga tetap merasakan kasih Tuhan, tetap merasakan campur tangan Tuhan dan pemeliharaan di dalam kehidupannya. Engkau berkati beliau dalam kesehatannya, di dalam menjalani masa tuanya, sehingga mungkin di dalam kerapuhan tubuh jasmani yang semakin menua, beliau masih merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin mengalami kelemahan tubuh yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan, Engkau yang boleh memberkati setiap mereka. Engkau memakai setiap dokter ataupun tim medis yang menangani, dan juga keluarga yang boleh merawat, mendampingi, sehingga setiap mereka yang merasakan kelemahan tubuh boleh tetap merasa sukacita, masih menemukan cinta kasih Tuhan di dalam kesakitan mungkin Tuhan yang dirasakan oleh
setiap anak-anak-Mu yang merasakan kelemahan tubuh. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program gereja yang disusun di dalam 1 tahun ke depan ini. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi kesulitan setiap kami, dan kami percaya bahwa Allah akan mencukupkan semuanya indah pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kedatangan jemaat dari Batu Retno di tanggal 23 nanti. Engkau berkati jemaat ini sampai di Salib Putih dengan keadaan selamat, dan misi yang diemban oleh jemaat-Mu di Batu Retno boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami juga membawa bangsa dan negara kami Tuhan, yang pada waktu kemarin baru saja melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kiranya apa yang sudah Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan boleh memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami yang sudah terpilih ini, boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju, boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang boleh dilakukan, program yang boleh disusun, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami juga akan melakukan ibadah unduh-unduh di setiap gereja Tuhan. Biarlah itu semua boleh menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga setiap jemaat nanti boleh mempersiapkan hatinya dengan baik dan benar. Mohon ampun Tuhan jika di dalam ibadah ini, di dalam kami mendengar firman Tuhan, terselip dosa dan kesalahan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber kehidupan yang sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan dengan mengingat sabdanya dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian PKJ 146 ayat yang 1 sampai dengan 3. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan. Doa Bapak Ibu kami akan saya hantarkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang Kau telah taburkan kepada kami di pagi hari ini. Kiranya firman yang Engkau taburkan ini Tuhan boleh menjadi menguatkan iman percaya kami. Kami juga berdoa bagi Ibu Ruby Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pelayanan yang akan dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami kumpulkan di pagi hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, kiranya melalui persembahan ini boleh memperlebar kerajaan-Mu yang ada di bumi. Kami berdoa Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami, mampukan kami, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dalam kami melanjutkan kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, sisa hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini tunduklah menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Syukur dalam Kristus bergema, janganlah tergabung dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupku? Bukan kau ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur,